Salam jujua, nade bapak turun rasulina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa, apa kabar kalian semua? Again, di tempat yang sama saya membuat opening, tapi hari ini saya mau keluar ya. Oke pemirsa, nah di video saya yang sebelum itu saya pernah berjanji kepada kalian suatu masa, kalau saya ada masa, saya akan tunjuk kepada kalian empung hutan. Atau empung yang tidak diurus pemirsa. Padahal kemarin ada cerita horor juga di dekat rumah saya ini pemirsa, di dekat bambu sini, kata mami saya ini yang tukang kolam. Dia nampak sosok macam perempuan putih berdiri macam selendang, dia macam ini dibuat ke belakang katanya. Ya Hami sama Boy tadi, dia selempangkan selendang ke belakang berdiri katanya gitu. Dia ingat memang di sini ada anak gadis tuh dia macam something wrong sedikit. Jadi malam-malam dia tuh selalu keliling-keliling kampung gitu. Dia pikir itu, rupanya pas dia tunduk bangun sudah nggak ada. Saya pikir hantu. Jadi kepercayaan orang Karo tuh, kalau di location tuh nampak hantu, bakar aja tulang babi. Jadi semalam dia bagi saya tulang babi bakar, nanti di baru katanya, kata suami saya tak payah percaya benda-benda macam tuh. Sembayang sudah. Jadi kita tadi udah beli bunga mau sembayang hari ini, jadi saya nggak jadi bakar. Nah pemirsa, di kesempatan kali ini berbicara tentang misteri. Saya mau bawa kalian ke satu empung yang dulunya itu disembah-sembah dan sekarang itu udah nggak terurus, tapi agak seram. Kenapa seram? Coba kita dengar cerita Singgem, karena saya sebenarnya dekat kampung ini, tapi saya itu nggak pernah ke situ pemirsa, dan tempatnya itu memang tuh udah berpuluh orang tuh nampak. Kita tanya Singgem, nggak usah jauh-jauh. Oke Singgem, location yang kita mau pergi nih Singgem, awak ceritakan dulu apa awak nampak di sana hari itu Singgem. Masa kalian ambil obat? Belah jam 9 ke apa? Awak tak tahu sana ada kubur? Tak tahu. Saya motor kan bisa masuk ke ladang. Saya bawa dia, orang berhenti pinggir jalan. Saya masuk, suluh lampu pergi. Sudah habis parit kecilan macam ini. Lepas tak boleh pergi. Dia orang tinggal, aku pergi 3 orang. Panggil pun tak ada suara. Udah berapa batang saya sudah isap rokok. Kenapa ini? Lampu suluh saya pun dia orang sudah bawa. Iya. Lepas saya mau keluar. Motor itu tolak, tak boleh. Kenapa ini? Tak boleh juga. Start motor, tunggu juga. Lepas dia orang mari. Sebelum dia orang mari ada 1 minit macam. Saya rasa saya punya rokok asap mari. Putih. Dekat badan saya ini macam kan. Macam kena muka, gigi macam kena lah. Tapi tak tahu apa kena. Sini, tapi terasa macam. Pelapa kena ke apa. Terus bengkas sini. Pas dia orang pulang saya tanya. Kenapa saya berapa kali panggil tak ada? Kami bukan jauh bang. Sini saja. Habis saya teriak tak ada dengar. Tak ada dengar. Saya ingat mungkin hujan kot, kelapa jatuh hujan. Tapi tak ada kuat hujan, pelan-pelan. Ya. Lepas saya juga, keluar kenapa motor, berapa lama saya susahkan. Dia mari tolak terus keluar. Iya. Kenapa ini keluar ini? Senang saja. Tengok, saya berdiri atas kubur. Karena kuburnya nggak ada tanda kan? Kubur ada lubang kan, batu itu, tapi tolak. Itu, tengok kubur. Lepas sulusan motor, ditarik motor sudah lari dia. Lepas saya putar motor kubur. Sini putar, semua kubur. Tapi saya tak ada takut. 3 orang pun tinggal, aku pergi jalan. Lari semua. Aku seorang. Jadi kita mau pergi ke location ini pemirsa. Udah kayak jadi misteri pula channel kita ini ya. Jom. Kalau saya awal tahu kubur, saya pun sudah lari. Tak tahu punya apa saya? Tak tahu. Tapi di sana pemirsa, kuburnya itu macam yang mati penasaran lah. Yang mati tiba-tiba muntah darah, mati. Gantung diri, minum racun, gitu yang mati di sana dikubur. Memang dia yang tak ada agama. Jadi kami orang Karo nih ada kepercayaan namanya pemena. Pemena nih dia orang menyembah macam kayu besar, batu besar. Nanti lebih detail saya tunjuk, di kampung saya masih ada yang begitu. Emang ada Kak Sri kayu besar disembah orang? Ada, setiap tahun dia orang buat masak-masak di situ. Nanti saya tunjuk, kalau ada masa saya tunjuk kayu besar yang disembah untuk kalian ya. Sekarang kita let's go dulu, jom. Kita udah belum sampai sih. Ayo. Nih, agak rusak jalannya ya. Orang tak ada ambil. Wes. Ini ya. Hari itu dia orang jalan kaki, saya yang bawa. Saya pun first time kesini ya, tak pernah nampak. Panen ke dia ini, ada ini satu tandan. Hitam. Hari itu Etno pun ladang kita hitam satu panen. Tak ada ambil itu orang. Ini ke? Inilah. Banyak lah. Saya baru. Jangan jaga busuk. Pusing lah.
Wah, banyak pemirsa. Saya pun tak tahu sebanyak, saya ingat ada 2-3. Dulu di sini ada bambu, banyak bambu. Saya hari itu sini lah lewat. Aduh. Sini. Saya lewat sini. Dan pinggir boleh tinggi. Saya lewat sini. Ini siapa punya besar ini? Nampak bambu? Hah? Iya. Tapi di orang sana pergi tinggal aku. Inilah pemirsa. Jadi saya agak merinding-merinding. Ih, saya betul-betul tak sangka sebanyak ini di sini loh. Saya itu hari nampak itu sawit kecil. Ini syuting sawit kecil. Belakang saya. Oh. Dari sini ini. Sini. Iya, iya. Dari sini terus pakai motor ke sana. Pas putar baru tahu semua kubur sini. Iyalah, saya pun betul-betul baru tahu ini macam banyak kubur sini loh. First time kan, saya pun. Itu yang batu-batu dia letak macam itu pun kubur itu pemirsa ini. Dia buat batu lingkaran kan. Itu pun kubur. Semua kubur itu batu-batu itu. Itu batu dalam lah saya naik turun motor hari itu. Batu. Saya pun tak pernah sih. Tak tahu pun sebanyak ini kubur sini. Saya ingat hanya 3-4 kubur. Sampai sana lebih. Wow, ini empung 30 lebih ada lah. Ya, banyak. Tepi sungai pun itu nampak, itu pun kubur juga. Coba kita pergi tepi sedikit. Mana mau pergi tepi? Sana Sini saja lah. Saya tadi mau tunjuk yang tepi sana pemirsa, tapi tak boleh. Tengok tak ada tanda apa pun kan. Saya betul-betul tak sangka. Meski baru sana dalam lama. Ini baru-baru semua ini. Yang batu-batu saja itu ada banyak lah batu-batu. Tak tahu pun kita kalau di sana itu ada kubur. Cuman karena ini tengok, satu. agak keramat, jadi saya tak mau masuk ya. Sebabnya kita tak tahu yang mana satu. Macam ini saya tunjuk kalian ya. Ini ada batu lingkaran ini kan ini. Ini bukan yang itu. Ini. Ini pun kubur. Tapi cuma hanya di lingkari. Lagi pun bau bangkai kan? Ada, ini tengok. Ini pun kubur. Kalau itu macam kita tahu adalah dia lagi semen sini, sikit. Pinggir syuting. Mana Ini dia? kecil. Yang Ini atas syuting. Pinggir sebelah kiri. Itu pun pinggir pagar itu pun kubur. Tapi itu ini yang dua besar. kubur bukan satu. Iya. Enggak tahulah sampai sana pemirsa. Sampai sungai Paret. Tanda itu pohon sawit. Belakang pun kubur juga itu pohon Tapi pinang. semua dia kasih bersih. So tak seram macam dulu. Dulu ini semua bambu, jadi tak nampak kuburannya ini macam banyak. Karena saya selalu pergi ke ladang, itu kalian nampak jalan tak? Ini jalan ke ladang ini ke ladang mamak saya. Selalu lalu dari sini, cuman nggak tahu kalau rupanya kuburannya sebanyak ini. Baru nampak, oh my goodness banget. Jom. Oke pemirsa, nah udah selesai ya. Itu dia macam kubur pemena, tahu tak? Orang Karo ini macam saya cakap dia ada pemena. Makanya kalau misalnya orang meninggal tuh, kita tanya adat apa? Kalau katanya dia buat secara Kristen. Kalau Islam. Kalau katanya pemena, pemena ini yang ditangis-tangisi, dikibot-kiboti terus 4 hari nanti acara tabur bunga, bagi makanan gitu pemirsa. Itu yang dia pemena, yang dia ya bertuhankan. Pemena apa itu? Tak ada agama. Dia sembah, dia tak ada agama, dia macam sembah kayu besar, batu besar. Gitu. Ada juga semuanya orang sini. Ada. Tanjung Rawa ada lah. Tahu kami itu kebun sili hawa. Kan ada kayu besar itu. Itu tiap tahun di sana dia orang masak potong kambing lah. Ya. Tanya sini kami itu, dia pun selalu buat makan-makan situ.